Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Johan Hamonangan dengan NIM F5512330. Di sini saya akan membahas tentang network ads, akses network, dan physical media. Apa itu semua? Di sini kita akan membahas tentang yang pertama adalah network ads. Apa sih itu network ads? Network ads itu adalah penghubung kita dari jaringan lokal untuk ke jaringan seperti internet atau jaringan utama. Jadi itu adalah gerbang utama kita untuk memasuki jaringan internet tersebut. Seperti kita menggunakan HP, terus kita menggunakan WiFi sebagai physical medianya atau sebagai perantaranya untuk hubungan kita dari HP tersebut ke internet. Nah, jadi network edge itu berada pada WiFi tersebut. Karena dari WiFi tersebut kita bisa mengakses dunia luar atau dunia jaringan tersebut. Nah, itu untuk network edge-nya. Terus di dalam network edge itu ada dua komponen utama. Seperti saya bilang tadi adalah access network dan physical media. Apa itu access network? Access network adalah sebagai bagian dari jaringan tersebut. Jadi di mana kita tuh bisa mengetahui teknologi jaringannya tersebut seperti DSL, Digital Subscriber Line, atau kabel juga bisa, jaringan kabel optik, atau jaringan kabel seperti WiFi. Pada access network juga mengatur tentang manajemen jaringan. Jadi seperti yang kita ketahui, manajemen jaringan itu sangat banyak dan harus ada yang mengatur antara jaringan tersebut dengan cara ini pada manajemen jaringan. Jadi di sini ada yang namanya itu standar IEEE 802.11. Jadi standar 802.11 ini adalah mengatur bagaimana kita mengakses ke suatu jaringan tersebut agar kita tidak tabrakan. Jadi kan jaringan itu kan banyak sekali user atau inputan. Agar kita tidak tabrakan di sana, diaturlah standar seperti ini supaya saat kita masuk ke jaringan utama tidak terjadi kemacetan atau yang bisa disebut dengan lag. Terus pada access network juga mengatur tentang keamanan jaringan akses. Seperti kita yang ketahui dari awal adalah keamanan access network ini adalah dari pintu utama kita untuk masuk ke luar jaringan atau jaringan utama atau internet. Otomatis kita harus menjaga pintu utama tersebut dengan keamanan yang cukup tinggi, karena dari jaringan lokal seperti HP, laptop, atau apapun itu, sebelum kita masuk ke dunia luar, tentu kita harus memiliki keamanan yang cukup tinggi. Nah, seperti kita ketahui yang pada umumnya itu seperti yang pada WiFi atau kita sebut biasa dengan WPA atau WiFi Protect Access. Mungkin kalau kita biasa melihatnya di HP, kita bisa melihat itu WPA, WPA2. Sementara untuk mekanisme autentikasi atau enkripsi itu bisa ketemukan pada jaringan kabel. Terus untuk physical media, apa sih perbedaan antara access network dan physical media? Nah, kalau access network itu adalah tampilan utamanya, sedangkan physical media adalah tempat perantara kita dari jaringan ini dari jaringan lokal ke jaringan luar. Seperti saya bilang tadi, kalau access network adalah tampilannya atau komponen-komponennya, physical media adalah alatnya atau medianya. Jadi seperti WiFi, yang bisa kita lihat itu seperti WiFi, kabel, dan dulu itu sebenarnya ada yang namanya kabel tembaga. Makanya dulu kalau kita pernah menggunakan Speedy itu menggunakan kabel tembaga atau kabel telepon, sehingga kecepatannya pun tidak secepat seperti internet sekarang sudah menggunakan kabel serat optik. Jadi dengan serat optik itu kan kita menggunakan teknologi yang namanya cahaya. Cahaya adalah hal yang paling cepat di dunia ini. Jadi dengan menggunakan serat optik memiliki bandwidth dan kecepatan yang cukup tinggi. Sementara itulah media-medianya seperti kabel tembaga, serat optik, dan satunya lagi itu adalah media nirkabel seperti WiFi. Jadi untuk physical medianya adalah media-media seperti kabel, serat optik, atau WiFi tersebut. Hubungan antara kedua ini adalah dua hal ini harus terhubung dengan baik, karena kedua hal ini seperti access network dan physical media adalah hal yang sangat penting untuk mendukung network edge
menjadi lebih baik. Itu juga kedua hal tersebut juga mengatur bagaimana tentang kecepatan, bandwidth, dan jaringan tersebut menjadi tidak nge-lag, dan mengatur manajemen lalu lintas jaringan tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep network card yang meliputi paket switching, circuit switching, dan konsep jaringan di dalam jaringan. Jaringan core atau network core. Jaringan core merupakan bagian utama dari jaringan yang menghubungkan berbagai sistem akhir atau end system melalui paket switches dan tautan komunikasi. Jaringan ini memiliki dua pendekatan utama untuk mengirim data, yaitu paket switching dan circuit switching. Yang pertama, paket switching. Paket switching adalah metode pengiriman data di mana pesan besar dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang disebut paket. Paket-paket ini nanti akan dikirim melalui jaringan secara independen, dan setiap paket dapat mengambil rute yang berbeda menuju tujuan. Adapun keunggulannya lebih efisien dalam penggunaan bandwidth karena paket-paket dapat dikirim secara bersamaan tanpa memerlukan jalur khusus untuk setiap berkomunikasi. Dapat mengatasi jumlah pengguna yang lebih banyak pada bandwidth yang sama karena hanya mengalokasikan bandwidth saat paket sedang dikirim. Sebagian besar switch paket menggunakan metode store and forward, di mana seluruh paket diterima sebelum mulai mengirimnya ke tautan keluar. Hal ini membantu dalam mengatur dan mengelola antrian paket dengan lebih baik. Kemudian ada circuit switching. Circuit switching ini melibatkan pengalokasian jalur komunikasi tetap untuk sesi berkomunikasi tertentu. Setelah koneksi ditetapkan, bandwidth tetap dialokasikan untuk pengguna tersebut selama sesinya berlangsung. Contoh sirkuit switching itu adalah jaringan telepon tradisional. Itu contohnya yang klasik dari sirkuit switching. Dalam skenario ini, sebelum data dapat dikirim, koneksi harus dibentuk dan bandwidth dijamin sepanjang sesi itu komunikasinya baik. Kemudian ada juga kekurangan sirkuit switching, yaitu sumber daya yang dialokasikan tidak digunakan secara efisien selama periode diam, seperti saat satu pihak tidak berbicara dalam panggilan telepon. Ini dapat menyebabkan pemborosan bandwidth. Lalu ada konsep jaringan di dalam jaringan network atau network of networks. Internet dapat dipahami sebagai jaringan di dalam jaringan yang menghubungkan berbagai jenis jaringan lokal, regional, dan global. Konsep ini mengacu pada struktur yang lebih besar di mana berbagai jaringan akses ISP terhubung satu sama lain. Interkoneksi ISP untuk menghubungkan jutaan sistem akhir, akses ISP tidak langsung terhubung satu sama lain, tetapi melalui jaringan transit global yang lebih besar. Jaringan ini memungkinkan akses yang lebih besar. Jaringan ini memungkinkan akses antar pengguna dan penyedia konten itu di seluruh dunia. Struktur jaringan yang kompleks. Dengan berkembangnya internet, jaringan-jaringan ini menjadi lebih kompleks, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kebijakan nasional daripada hanya pertimbang performal. Kemudian disimpulkan bahwa konsep network core yang meliputi paket switching dan sirkuit switching sangat penting untuk memahami cara data dikirim dalam jaringan.
Paket switching menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih baik, sedangkan sirkuit switching memberikan keandalan dengan pengalokasian sumber daya tetap. Konsep jaringan di dalam jaringan menunjukkan bagaimana berbagai jaringan terhubung dan berinteraksi, membentuk struktur yang memungkinkan memungkinkan komunikasinya global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liratala Aurelia dengan NIM F551230114 akan melanjutkan materi konsep delay, loss, dan throughput pada jaringan paket switching. Nah, dalam jaringan komputer, idealnya kita ingin mentransfer data antara sistem tanpa batasan, penundaan, ataupun kehilangan data. Namun dalam kenyataannya, jaringan komputer dibatasi oleh throughput atau jumlah data per detik, mengalami penundaan, dan juga kehilangan paket data. Meskipun hal ini disebabkan oleh batasan fisik, hal ini memunculkan berbagai tantangan yang menarik dalam ilmu jaringan komputer yang kemudian menjadi fokus penelitian dan studi mendalam di bidang tersebut. Pada gambar 1.16 menunjukkan berbagai jenis delay atau penundaan yang terjadi pada router, khususnya di router A. Pada gambar tersebut, penundaan ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada nodal processing delay atau penundaan pemroses node, waktu yang dibutuhkan oleh router untuk memproses header paket, misalnya memeriksa kesalahan pada bit atau menentukan tujuan pengiriman paket. Yang kedua ada queuing delay atau penundaan antrian, waktu yang dihabiskan paket menunggu di antrian router sebelum dapat dikirimkan. Penundaan ini bergantung pada tingkat kemacetan di router. Yang ketiga ada transmission delay atau penundaan transmisi, waktu yang diperlukan untuk mengirimkan paket ke media transmisi. Ini ditentukan oleh panjang paket dan kecepatan transmisi dari link yang digunakan. Yang keempat ada propagation delay atau penundaan propagasi, waktu yang dibutuhkan sinyal untuk menyebar melalui media fisik seperti kabel atau serat optik dari router ke node berikutnya. Dalam konsep jaringan paket switch, jenis penundaan ini sangat penting untuk menentukan kinerja jaringan secara keseluruhan dan waktu pengiriman paket. Teks pendamping juga membahas penundaan dalam konteks khusus seperti Wi-Fi, di mana transmisi mungkin tertunda untuk berbagi media dengan perangkat lain. Nah, dalam konteks gambar 1.16, ketika sebuah paket dikirim dari node asal menuju tujuan, paket tersebut melewati router A sebelum menuju router B. Penundaan nodal di router A terjadi karena beberapa faktor. Ketika paket tiba di router A, router akan memeriksa header paket untuk menemukan jalur keluar yang tepat. Dalam hal ini adalah link menuju router B. Paket hanya bisa ditransmisikan jika link tersebut tidak sedang digunakan oleh paket lain atau jika tidak ada paket lain yang menunggu dalam antrian. Jika link sedang sibuk atau ada paket lain yang lebih dulu dalam antrian, paket harus menunggu di antrian sebelum bisa dikirim. Lanjut, apa itu processing delay? Processing delay adalah waktu yang dibutuhkan router untuk memeriksa header paket dan menentukan jalur pengirimannya. Selain itu, processing delay juga mencakup pengecekan kesalahan pada bit yang mungkin terjadi selama transmisi dari node sebelumnya ke router A. Pada router berkecepatan tinggi, processing delay biasanya terjadi dalam hitungan mikrodetik atau kurang. Setelah pemrosesan ini, paket diarahkan ke antrian sebelum dikirim ke link menuju router B.
Queuing delay. Queuing delay adalah waktu yang dihabiskan paket di antrian sebelum dikirim ke link. Lamanya penundaan bergantung pada jumlah paket yang sudah menunggu untuk dikirim. Jika antrian kosong, maka queuing delay adalah 0. Namun, jika lalu lintas padat dengan banyak paket menunggu, penundaan akan lebih lama. Penundaan ini dapat berkisar dari mikrodetik hingga milidetik, tergantung pada intensitas dan sifat lalu lintas di jaringan. Transmission delay. Transmission delay adalah waktu yang diperlukan untuk mengirim semua bit paket ke link setelah paket-paket sebelumnya ditransmisikan. Jika panjang paket adalah L bit dan kecepatan transmisi link dari router A ke router B adalah R bit atau per detik, maka transmission delay dihitung sebagai L per R. Sebagai contoh, untuk link Ethernet 10 Mbps, R sama dengan 10 Mbps. Untuk link 100 Mbps, R sama dengan 100 Mbps. Transmission delay biasanya berkisar antara mikrodetik hingga milidetik dalam praktiknya. Propagation delay. Propagation delay adalah waktu yang diperlukan untuk sinyal atau bit bergerak dari router A ke router B setelah dikirimkan. Waktu itu bergantung pada jarak antara kedua router atau disebutkan dengan D dan kecepatan propagasi sinyal atau disebutkan dengan S pada media fisik link, yang biasanya berkisar antara 2 kali 10 pangkat 8 hingga dengan 3 kali 10 pangkat 8 mprs mendekati kecepatan cahaya. Propagation delay dapat dihitung dengan rumus D per S. Setelah bit terakhir paket mencapai router B, semua bit paket disimpan di router B dan proses forwarding dilanjutkan. Pada jaringan area luas, propagation delay biasanya berkisar dalam milidetik. Perbandingan antara transmission delay dan propagation delay bisa dijelaskan dengan analogi karavan di jalan tol. Transmission delay adalah waktu yang diperlukan untuk mengirim satu paket ke link, tergantung panjang paket dan kecepatan transmisi link. Sebaliknya, propagation delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan bit dari satu router ke router lainnya, yang tergantung pada jarak antara dua router. Dalam analogi ini, transmission delay adalah waktu untuk mendorong semua mobil karavan atau setara dengan paket melewati gerbang tol. Sedangkan propagation delay adalah waktu untuk mobil mencapai gerbang tol berikutnya. Total penundaan nodal adalah gabungan dari processing, queuing, transmission, dan propagation delay dengan tiap komponen dapat bervariasi tergantung pada kondisi jaringan. Queuing delay terjadi ketika paket menunggu untuk dikirim ke dalam link. Grafik pada gambar 1.18 menunjukkan ketergantungan rata-rata queuing delay terhadap intensitas lalu lintas atau LA per R, yang merupakan rasio antara laju kedatangan bit di antrian dan laju transmisi. Jika LA per R lebih dari 1, artinya laju kedatangan bit lebih tinggi daripada laju transmisi. Antrian akan terus meningkat, menyebabkan queuing delay mendekati tak terhingga. Jika LA per R kurang dari sama dengan 1, antrian tidak akan meningkat tanpa batas, namun delay bisa signifikan jika paket tiba secara bertumpuk atau tidak tiba secara tidak teratur. Dengan intensitas mendekati 1, rata-rata queuing delay meningkat pesat, mirip dengan kemacetan lalu lintas yang menjadi jauh lebih parah meski hanya sedikit peningkatan dalam jumlah mobil. Selanjutnya ada packet loss. Packet loss terjadi ketika antrian di router penuh dengan kapasitas antrian yang terbatas.
Ketika intensitas lalu lintas mendekati 1, bukan hanya queuing yang meningkat, tetapi juga kemungkinan paket loss. Router yang mendapati antrian penuh akan membuang paket yang tidak bisa disimpan. Dari perspektif sistem akhir, paket loss terlihat seperti paket yang dikirim tetapi tidak pernah mencapai tujuan. Tingkat kehilangan paket meningkat seiring dengan bertambahnya intensitas lalu lintas, dan kinerja ketika diukur dengan mempertimbangkan baik delay maupun probabilitas kehilangan paket. Lalu ada end-to-end delay. End-to-end delay adalah total waktu yang diperlukan untuk paket data dikirim dari sumber ke tujuan melalui beberapa router. Jika terdapat N+1 router antara sumber dan tujuan, dan jaringan tidak mengalami kemacetan, artinya queuing delay diabaikan, maka total end-to-end delay dapat dihitung sebagai D end-to-end delay sama dengan N D approach tambah D trans tambah D probe. D approach adalah processing delay di setiap router. D trans sama dengan L per R adalah transmission delay dengan L sebagai ukuran paket dan R adalah kecepatan transmisi. D probe adalah propagation delay pada setiap link. Rumus ini bisa diperluas untuk kasus dengan penundaan yang berbeda di setiap node dan jika terdapat rata-rata queuing delay pada setiap node. Lalu ada traceroute. Traceroute adalah program sederhana yang dapat dijalankan di setiap host internet untuk melacak rute dari sumber ke tujuan. Program ini mengirim beberapa paket khusus yang bekerja melalui serangkaian router menuju destinasi. Dan setiap router yang menerima paket ini mengirim pesan kembali ke sumber yang mencakup nama dan alamat router serta waktu tempuh bolak-balik atau route trip delay. Dengan cara ini, traceroute membantu merekonstruksi rute yang diambil paket dari sumber ke tujuan dan juga mengukur waktu bolak-balik ke setiap router. Hasil traceroute biasanya mencakup nama router, nama alamat IP, dan waktu tempuh untuk 3 percobaan. Nah, selain delay yang telah dibahas atau proses transmisi dan propagasi, terdapat juga delay tambahan yang signifikan di sistem ujung atau end system. Misalnya, pada skenario Wi-Fi atau modem kabel, sebuah sistem ujung mungkin secara sengaja menunda pengiriman paket sebagai bagian dari protokol berbagi media dengan sistem lainnya. Packetization delay juga penting, terutama dalam aplikasi seperti Voice over IP atau VoIP. Di sini pengirim harus mengisi paket dengan data suara yang terencode sebelum mengirim ke internet. Walau yang dibutuhkan untuk mengisi paket ini disebut packetization delay, dan hal ini dapat mempengaruhi kualitas panggilan VoIP yang dirasakan oleh pengguna. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.